Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sembari menunggu apa yang bakalan ada di One Piece chapter selanjutnya, apakah arc yang akan datang nantinya emang sesuai dengan apa yang udah kita pikirin dari beberapa waktu lalu, ataukah kembali ada kejutan yang udah disiapkan oleh Odachi tentang apa yang akan kita lihat dalam waktu dekat ini? Pasalnya entah kalian menyadari atau enggak, selain kita tahu di One Piece sendiri power sistemnya diawali oleh buah iblis, lalu perlahan-lahan mulai berkembang ke haki. Kita juga tahu kalau ilmu pengetahuan terkadang menjadi salah satu ancaman yang gak kalah berbahayanya. Makanya di konten kali ini mumpung Mr. K lagi mood dan gak sibuk ya, gara-gara ketawa fantasi. Kayaknya bakalan asik kalau kita bahas tentang akan datangnya suatu pasukan gila yang mana mereka berasal dari sebuah ilmu pengetahuan. Penasaran kan kayak gimana sih maksud dari Mr. K sebenarnya? Ya wes dah, daripada pusing atau misu-misu sendiri, tabas langsung aja di konten 3N alias ngobrol ngalor ngidul. Dimana Mr. K bisa bahas apapun sesuka hatiku tanpa khawatir rasa apapun atau ya pokoknya ngono lah apapun. Guys, entah kita sadari atau enggak, tapi apa yang bisa kita rasakan belakangan ini ya, kemungkinan besar apa yang telah Oda Sensei persiapkan, apalagi berhubungan dengan kemunculan dari orang paling jenius di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Dr. Vegapunk yang menjadi salah satu karakter yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya saat ini. Ya, kemunculan atau perkenalan dari Dr. Vegapunk salah satu orang paling berpengaruh di dunia ilmuwan saat ini ya, khususnya mungkin fokus ke bidang yang berhubungan sama buah iblis. Rasanya dia cepat atau lambat bakalan segera diungkap ke hadapan kita semua. Soalnya rasanya dari beberapa momen-momen yang sedang terjadi belakangan ini aja, kita udah tahu kalau semua ini seperti layaknya setup akan sebuah mahakarya yang nantinya ternyata berhasil dituntaskan oleh Dr. Vegapunk. Dan gak lama lagi hal itu bakalan kita jumpai guys. Kalau kalian gak percaya, clue pertamanya aja ya, ada kok. Mungkin bisa kita gunakan dari cover story yang entah kenapa masih memperlihatkan Gearma Double Six yang mungkin lagi-lagi pada awalnya kita dibuat mengira-ngira ya kalau alasan Oda Sensei menceritakan Gearma Double Six di cover story pastinya berhubungan sama kaburnya mereka dan arc sebelumnya yang telah terjadi. Yang mana tentunya hal itu sangat gak salah karena kita sendiri tahu ya kalau Oda Sensei emang paling jago dalam urusan menyambungkan suatu kejadian dengan kejadian lainnya, connecting the dot. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya bagaimana Caesar Clown yang tiba-tiba aja diperlihatkan kembali dan dia mendadak dibuat seperti akan bereuni dengan Fistmog Judge yang mana keduanya dulu pernah tergabung di suatu organisasi yang sama bernama Mets. Kejanggalannya sebenarnya gak berhenti cuman sampai di situ aja karena tiba-tiba aja ya di chapter terbaru atau chapter 1058 kita akhirnya kembali diperlihatkan momen tentang para pasukan revolusi yang ternyata mereka berhasil membawa kembali Kuma dari sekapan para Tenryubito yang membuatnya menjadi seorang budak. Kemunculan Kuma di sini entah kenapa memperkuat rasa keyakinan Mr. Kia kalau semua atau beberapa chapter ke belakang ini kemungkinan besar emang dibuat menjurus ke arah kemunculan dari Dr. Vegapunk yang mana akhirnya dia akan muncul dengan keberhasilannya dalam membuat sesuatu lagi. Soalnya kita tahu dari sejak pembicaraan Admiral Fujitora dengan Admiral Green Bull di Marijoa, mulai dari situ dengan adanya rencana kalau sistem Shichibukai akan dilenyapkan, pastinya pihak Angkatan Laut sendiri bakalan menyiapkan sesuatu untuk menggantikan Shichibukai. Dan kalau kita tanya siapa lagi orang yang pantas buat bikin hal tersebut, tentunya orang yang terlintas hanyalah seorang Dr. Vegapunk yang dari sebelumnya ya udah terbukti bisa membuat pacifista yang dianggap sebagai salah satu pasukan yang cukup berbahaya. Mengingat kedatangan satu pacifista aja bisa membuat beberapa bajak laut ketakutan. Makanya dengan munculnya Kuma yang berarti saat ini ya dia bisa kita anggap berhasil lolos dan misi yang dia sedang jalankan juga berarti selesai. Lalu di sisi lain apa yang Dr. Vegapunk butuhkan dari Kuma juga telah beres guys. Ditambah reunian yang sangat mungkin dibuat-buat atau seenggaknya udah ada bau-bau berkumpulnya kembali dua anggota dari organisasi Mets. Dari sini rasanya udah cukup untuk membuktikan kalau Dr. Vegapunk akan segera hadir dan dia sudah beres menyelesaikan sesuatu temuan. Lalu kalau kita bertanya-tanya kemungkinan hal apa atau prajurit apa yang sedang mereka persiapkan, rasanya jawabannya bisa kita temukan dari dua clue yang udah kita sebutin tadi. Dimana kalau kita lihat-lihat ya dari apa yang berhasil diciptakan oleh kerajaan Gearma, dimana mereka bisa membuat klon dan menumbuhkan mereka ya menjadi suatu pasukan yang bisa dibilang manusia super dan memiliki loyalitas yang sangat tinggi
tinggi untuk mematuhi perintah yang diberikan. Belum lagi ditambah sama penelitian dan apa yang telah Dr. Vegapunk lakukan ke Kuma ya, semasa mereka bekerja sama dalam misi pembuatan Pacifista. Dari sini saja ya, ada kemungkinan kalau Dr. Vegapunk sedang membuat suatu pasukan yang sangat berhubungan erat dengan dua ilmu pengetahuan itu. Dimana mungkin aja cloningan yang mirip akan Pacifista ternyata bisa dibuat oleh Dr. Vegapunk. Belum lagi Dr. Vegapunk sendiri seperti yang kita ketahui ya, sangat mahir dalam urusan buah iblis, sehingga sangat mungkin kalau pasukan itu juga nantinya berhubungan dengan rahasia dari buah iblis. Karena salah satu alasan dari Dr. Vegapunk juga ya, harusnya bisa menjadi solusi dari masalah yang selama ini terjadi. Apalagi seperti kasus yang menimpa Tis yang sampai saat ini ya masih belum terungkap. Mengapa Tis bisa memiliki dua buah iblis, padahal di awalnya kita dikasih tahu saat seseorang yang sudah memakan buah iblis lainnya, maka harusnya secara kemungkinannya dia gak bakalan bisa memiliki dua kekuatan. Karena memang secara alaminya ya, harusnya satu orang hanya bisa menggunakan satu jenis kekuatan buah iblis. Ya, satu aja. Tapi di tangan orang yang bahkan bisa membuat atau meniru buah iblis milik Kaido, yang kalau dilihat dari perkembangan Momo saat ini, kayaknya selain dari warnanya saja yang berubah, harusnya gak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara buah iblis artifisial yang dibuat oleh Dr. Vegapunk dengan buah iblis asli yang dimakan oleh sang kaisar binatang buas. Maka dari itu, mungkinkah kalau sebenarnya pemerintahan dunia atau mungkin angkatan laut sebenarnya sedang menugaskan Dr. Vegapunk untuk membuat suatu pasukan dalam jumlah yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat hebat yang berhubungan dengan buah iblis, sehingga nantinya Dr. Vegapunk akan terpikirkan semua hal yang pernah dia teliti bersama saat di organisasi MES terdahulu. Alhasil apa yang akan kita lihat nantinya, angkatan laut akan memiliki sebuah pasukan atau prajurit yang mungkin mirip dengan apa yang bisa kita lihat di ruangan rahasia milik kerajaan Girma, di mana ternyata mereka bisa mengkloning para prajurit yang sangat rela mati untuk mereka. Tapi emang yang sekarang menjadi pertanyaannya, apakah Oda Sensei hanya akan menyelipkan momen ini di antara momen atau arc utamanya nanti, atau malah kita nanti dikasih satu arc spesial yang menjelaskan atau fokus terhadap penelitian atau siapa sebenarnya sosok di balik nama Dr. Vegapunk. Interesting sih. Tapi kayaknya cukup sekian aja ya dulu buat konten 3N kali ini. See you again next time. Adi Zagramelo, stay safe everyone. Salam Animania.